Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, perlu kita ketahui bahwa Agensi Sumber Daya Internasional ini merujuk pada sebuah perusahaan, organisasi, atau lembaga yang mengatur atau mengolah sumber daya yang ada untuk mengurangi resiko kelangkaan. Saat ini, banyak sekali orang yang menggunakan sumber daya alam dengan semena-mena, dan mereka pun tidak mempedulikan dampak yang terjadi nantinya. Karena saat ini banyak sekali kita temukan kelangkaan sumber daya alam. Selain itu, terjadinya bencana alam. Padahal tanpa kita sadari, bencana alam itu sendiri merupakan sebab dari tingkah manusia itu sendiri. Salah satunya karena eksploitasi berlebihan. Eksploitasi berlebihan ini mengarah pada perilaku manusia yang berlebihan dalam mengonsumsi, mengambil, memanfaatkan sumber daya alam. Dengan ini, saya benar-benar sangat setuju dengan mosi ini yang membahas tentang Dewan ini memilih dunia di mana sumber daya penting diatur oleh Agensi Sumber Daya Internasional. Dengan sumber daya diatur oleh Agensi Sumber Daya Internasional, maka kita juga akan lebih mudah dalam mengolah sumber daya tersebut. Karena pada dasarnya, Agensi Sumber Daya Internasional lebih berpengalaman dalam mengatur sumber daya dan tentunya mereka juga lebih tahu dampak yang akan terjadi nantinya. Dan kita ketahui pula bahwa suatu hal apabila diatur oleh orang yang lebih berpengalaman, maka hal tersebut akan cenderung lebih struktur dan juga minim resiko. Bisa kita misalkan ada seorang nelayan yang lebih berpengalaman, yang sudah terbiasa bekerja di bidang perikanan atau kelautan, dengan nelayan yang baru saja memulai pekerjaannya di bidang tersebut. Dalam menghadapi badai di tengah laut, tentunya akan lebih beresiko pada nelayan yang baru saja terjun di bidang itu. Kita ambil lagi, ada seorang anak yang baru pertama kali mempresentasikan karyanya di depan untuk pertama kalinya. Tentunya ia akan merasa gugup dan merasa tidak percaya diri. Beda lagi dengan anak yang sudah terbiasa maju di depan mempresentasikan hasil karyanya. Pastinya ia akan jauh lebih terlatih, baik mulai dari cara bicara maupun menyusun kata per kata yang akan disampaikan. Selain mengurangi eksploitasi berlebih, dengan diaturnya sumber daya oleh Agensi Sumber Daya Internasional, maka yang pertama, meningkatkan pasokan sumber daya yang ada. Karena pada dasarnya, selain mencegah, Agensi Sumber Daya itu juga ikut merawat sumber daya yang ada. Karena Agensi Sumber Daya ini tentu lebih mengetahui bagaimana cara meningkatkan sumber daya yang ada tersebut. Mulai dari bagaimana cara merawat, memberi pupuk, dan juga mengelolanya dengan keterampilan yang lebih terlatih. Kedua, mengurangi dampak limbah yang dihasilkan dari sumber daya yang ada. Agensi Sumber Daya Internasional itu lebih cenderung menggunakan teknologi yang lebih canggih. Serta agen internasional ini umumnya bekerja berdasarkan standar global. Agen internasional ini juga berfokus pada prinsip 3R. Sehingga apabila ada limbah-limbah yang berasal dari sumber daya tersebut akan diolah menjadi bahan baku yang lebih bermanfaat lagi. Ketiga, memperkuat kerjasama antar negara. Mengapa bisa dianggap seperti itu? Karena pada dasarnya agensi ini berusaha untuk menciptakan mekanisme yang adil sehingga mencegah terjadinya konflik antar negara seperti perebutan sumber daya. Karena Agensi Sumber Daya Internasional ini bertindak sebagai pihak ketiga yang tentunya bersikap netral. Selain itu, agensi juga membantu negara satu dengan negara lain dalam menjalani komunikasi. Namun dari sini perlu kita pahami, Agensi Sumber Daya Internasional juga harus menyediakan sumber daya manusia yang benar-benar terlatih dalam bidang ini. Sehingga para anggota dari agensi tersebut dapat bekerja sama dalam menghadapi tantangan terkait dengan sumber daya yang ada. Dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa sumber daya itu akan lebih terawat apabila diatur oleh Agensi Sumber Daya Internasional. Karena dengan begitu selain mencegah dampak buruk yang ada, kita sebagai pemerintah juga dapat mempersiapkan dampak keberlanjutan nantinya. Serta mengurangi kelangkaan sumber daya yang tentunya akan terus dibutuhkan setiap saat. Selain itu, kepengurusan sumber daya ini juga akan lebih teratur,
terstruktur dan juga lebih terpusat. Serta mereka pun juga tahu di mana nantinya pertanggungjawaban itunya tentang sumber daya itu nanti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.